perkenalkan sekali lagi, nama saya Supriyan Simanjuntak. Saya mahasiswa yang itu. Lagi dan lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Abang Guru juga. Gimana namanya ya? Masih jago? Oke. Masih oke ya? Masih satu instruksi itu. Lagi ya? Kepala, lutut, pundak. Udah lari. Sebenarnya fokus ya, fokus. Oke? Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, pundak. Kalau itu aman-aman aja kalian. Oke? Perhatikan lagi bagus-bagus. Pundak, kepala, pundak. Oke. Pundak, kepala, pundak, lutut, pundak. Kepala, pundak, lutut, pundak. Oke, masih satu instruksi. Lagi. Kepala, pundak, lutut, pundak. Kepala, pundak, lutut, pundak. Banyak salah kan? Semuanya. Ayo, fokus. Gak mungkin semua. Oh, nanti jadi semua juga aktif ya. Oke, bagus. Harus aktif semua. Kalau gak aktif nanti ya sia-sia apa kita ini seminar. Oke? Kepala, pundak, lutut, pundak, lutut, kepala. Bahwa SPG yang saya sampaikan tadi itu merupakan penyampaian pesan saya tadi. Tujuannya adalah untuk supaya si penerima pesan dapat memahami apa yang diperintah. Itu dia proses speaking. Bagaimana kamu mempengaruhi orang lain, gitu, mempengaruhi dan membuat orang lain melakukan apa yang kamu inginkan. Biasanya persuasi speaking ini dikuasai oleh para ketua-ketua. Karena bagaimanapun juga, ya ini bisa mempengaruhi orang. Kemudian kita lanjut itu seremonial speaking. Ini acara-acara formal seperti tadi acara ibadah, moderatornya dan sebagainya. Itu harus menggunakan ya bahasa-bahasa yang formal. Jangan pula dalam acara formal contoh wisuda atau dalam acara pelepasan atau pelulusan siswa-siswi itu kalian gunakan bahasa sehari-hari. Selamat kepada kawan awak, lucuan. Jadi dalam acara wisuda itu Indrianti Simangorang dengan IPK, dengan nilai ini segala macam. Jangan pula Indrianti Simangorang kawannya kawanku, nilainya sekian, itu udah gak formal, itu dia. Kemudian motivational speaking, inilah seorang motivator gitu. Ini menginspirasi audiens. Bagaimana audiens merasa bahwa oh, aku merasa apa yang disampaikan daripada narasumber ataupun si penyampai pesan itu benar gitu. Itulah motivational speaking, menginspirasi audiens, terinspirasi kita atas apa yang disampaikan dia gitu. Jadi itulah 4 tipe ini diingat karena kita harus pahami ini. Karena apa? Inilah yang paling penting supaya kita mengetahui kita posisinya di mana. Jangan pula pas kalian ibadah, kalian pun menggunakan speaking yang memang ataupun bahasa kalian itu kurang sopan gitu ya. Tuhan pun gak berkenan. Kalian gunakan pula bahasa-bahasa yang semana bilang gitu ya, bahasa-bahasa yang tidak formal, bahasa yang lain sebagainya atau bahasa yang tidak bisa dimengerti gitu. Jadi ketika ibadah contoh kata kita nyanyikan lagu bingung dia, kita nyanyikan lagu ini segala macam, rupanya merusak suasana. Baru ada lagi ngomong satu, ngomong lagi di sana. Jadi 4 tipe ini membuat kita memahami kita lagi berada di mana gitu. Teknik public speaking ini dia. Tekniknya ini juga penting, tapi ini berdasarkan apa yang memang saya amati. Bebas, sebenarnya teknik ini bisa saja berubah menurut teman-teman semua. Ini relatif. Tapi ini kita bahas. Ada 9. Ada 9 teknik public speaking menurut saya. Yang pertama yaitu mengenali audiensi dengan baik. Jadi karena kita akan berinteraksi dengan audiens, kita harus pahami siapa audiens kita. Jangan pula ketika audiens kita adalah orang-orang lansia, kalian gunakan bahasa assalamualaikum, buat lagi pula bahasanya kan. Ya jantungan lah pula opung-opung itu, harus kalian pahami lah audiens kalian siapa. Ini kan masih muda-muda, masih segar, masih muda ya kalian. Halo, masih muda? Iya, masih muda. Kemudian yang kedua, membuat poin-poin materi yang pasti. Apapun yang mau kalian sampaikan harus kalian pahami apa yang ingin kalian sampaikan. Materinya harus kalian pahami dulu gitu. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat pembuka yang menarik. Iya,
ini sangat penting sekali. Kalimat mempengaruhi audiens dan merasa bahwa itu yang menentukan apakah jalannya kegiatan itu, jalannya sebuah penyampaian itu menarik atau tidak. Kalau dari awal misalnya orang berbicara selamat sore, shalom, gitu segala itu tidak menarik. Tapi gunakanlah bahasa ataupun kalimat yang menarik itu, atau intonasinya menarik, shalom dan sebagainya, supaya orang merasa oh ini siapa gitu. Bahwa ya untuk menyampaikan pesan itu dan merdeka ataupun bebas menyampaikan pendapat, itulah yang membuat kita istimewa. Ini aku mau bertanya, nggak apa-apa? Oh, apa ini? Biar ikut kalian yang bertanya ya, mulai ya. Siapa? Oke. Ya. Jadi aku mau nanya, ya kan? Sekarang ini seperti yang dijelaskan oleh narasumber tadi tentang public speaking, bebas berpendapat. Tetapi kalau kita lihat yang viral di media sosial terkait politisi-politisi atau para pakar-pakar partai politik di pemerintahan sana, saking bebasnya berpendapat menjadi suka-sukanya ngomong, bahkan melewati batas yang tadinya sekedar masukan secara umum menjadi personal. Nah, pertanyaannya, apakah ada etika-etika khusus dalam public speaking yang melarang tentang ke personal ataupun jenis-jenis hal lainnya yang merugikan salah satu pihak? Ya, itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Amal calon pribadi. Pertanyaannya mengarah ke arah politik atau lain sebagainya, agak diserang juga. Ya, jadi izin menjawab Aman. Atau sebelum saya menjawab dari Amang ini, ada yang ingin menjawab pertanyaan Amang ini? Yang bisa menjawab? Tidak ada. Oke, jadi seperti ini Amang. Jadi sebenarnya dalam artian bebas berpendapat itu benar ketika ya orang tuh jadi suka-sukanya ngomong, jadi mengarah ke personal. Sebenarnya hal tersebut tidak ada diatur ataupun tidak ada dikatakan dalam teknik ataupun dalam etika berpublic speaking. Itu dikatakan jangan membahas personal, jangan menggunakan bahasa yang tidak sopan, atau jangan berbicara sesuka-sukanya. Tetapi dalam hal bebas berpendapat ini adalah menyampaikan apa yang kamu rasakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, konteksnya. Nah, dalam hal ini bebas artinya dalam berpendapat adalah fokus kepada hal topiknya gitu. Bebas berpendapat contohnya dalam politik-politik yang sering terjadi atau sekarang isu yang beredar itu tentang Jokowi palsu ijazahnya. Semua orang bebas berpendapat. Tidak ada larangan untuk seseorang tidak dibolehkan berpendapat, karena berpendapat adalah hak. Itu diatur, hak itu diatur. Berpendapat itu merupakan hak, teman-teman. Tetapi dalam hal ini ketika konteksnya, datanya ataupun sesuatu yang dikritik itu tidak jelas, ya dia bebas, tapi tidak jelas, ya bisa saja hal itu mencakup ataupun melanggar daripada etika dalam konteks gitu. Bukan etika dalam berpublic speaking. Etika dalam berpublic speaking hanya satu, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak mengandung haram, unsur sara gitu. Jadi Amang izin menjawab bahwa menurut saya pribadi bahwa bebas berpendapat dan berbicara apapun itu tidak ada salahnya, Amang. Tidak ada salahnya. Tetapi ketika sesuatu yang disampaikan itu tidak sesuai konteks, saya rasa itu salah, Amang. Jangan pula kita membahas ijazah tentang Jokowi, rupanya kita bahas lagi Jokowi pergi ke sana sini atau segala macam. Itu jadi hal yang tidak wajar itu. Tapi tetap itu tidak hal yang salah, bebas untuk berpendapat. Karena tidak ada orang, apalagi sekarang kritikan, pesan ataupun saran yang bisa disampaikan kepada pemerintah itu kita dilindungi. Setiap kita menyampaikan pendapat kita itu dilindungi. Tapi kembali lagi, yang kalian sampaikan apakah sesuai data? Ya kalian bilang pula Jokowi punya 8 istri, rupanya faktanya tidak.
Jadi yang salah bukan public speakingnya, yang salah konteks dia memahami sesuatu isu yang terjadi. Sebenarnya public speaking ya bebas berpendapat, sampaikan saja, sampaikan, tidak ada salahnya menyampaikan pendapat. Itu dia. Mungkin lebih diatur kepada public speaking tidak salah, tetapi ketika konteks ataupun lingkungan tidak dipahami, saya rasa itu akan menjadi keliru dan membuat suasana jadi lebih buruk gitu, Ama. Demikian, Ama. Kita masih kepada tahap sesi tanya jawab. Saya masih menerima setiap pertanyaan ataupun pendapat teman-teman. Tidak selalu pertanyaan, pendapat teman-teman ataupun sesuatu yang ingin disanggah kepada narasumber. Atau kita tunggu, ataupun memang kami berharap teman-teman semua memberikan pertanyaannya. Coba ada yang mau bertanya lagi? Ya, kepada ini adik kita. Tepuk tangan untuk adik kita ini, yuk. Terima kasih kepada narasumber yang memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Purba. Di sini saya akan bertanya, apa tantangan tersulit Abang dalam proses menjadi public speaker? Dan cara apa yang Abang buat untuk menjadi seorang public speaker? Dan apa yang membuat Abang ingin menjadi seorang public speaker? Oke, tepuk tangan untuk dia sekali lagi. Terima kasih. Pertanyaan ini pertanyaan yang cukup menantang, teman-teman. Jadi sedikit saya bacakan kembali. Apa tantangan tersulit Abang dalam proses menjadi public speaker, dan cara apa yang Abang buat untuk menjadi seorang public speaker? Lalu apa yang membuat Anda ingin menjadi public speaker? Baik, tantangan tersulit yang pernah saya rasakan ataupun yang pernah saya alami itu sebenarnya semua beranjak dari saya waktu SMP. Di SMP saya duduk di bangku kelas 91. Ini bukan pamer saya kelas 9 dan sebagainya. Tetapi di antara teman-teman saya semua di situ, saya adalah orang yang ranking terakhir, teman-teman. Ranking terakhir dari antara mereka. Tetapi sebelumnya kelas 8 saya ranking 1 dan kelas 9 saya ranking terakhir. Nah, kenapa saya ranking terakhir? Teman saya cowok itu hanya 3 dan mereka bertiga ini adalah orang yang sangat aktif, orang yang sangat aktif sekali. Dan yang lainnya tahulah bagaimana cewek interaktifnya antara cewek dan cewek, menggosip semua, gosip dan sebagainya. Tetapi mereka interaktif, ada pembelajaran. Mereka bertanya, mereka presentasi, mereka, dan itu tidak bisa saya lakukan. Saya orang yang sangat merasa aku malu. Kenapa saya malu? Yang pertama adalah di antara teman-teman saya semua yang di situ, mohon maafnya, saya tidak terlalu mengikuti ataupun tidak terlalu tertarik pada sesuatu sosial media gitu. Saya tidak memiliki handphone. Kelas 91 semua teman-teman saya memiliki handphone, jadi lebih interaktif mereka, lebih pembahasannya lebih banyak, lalu mereka lebih masuk akal dalam berbicara. Saya hanya orang yang sebatas di rumah sama orang tua, ketemu abang dan sebagainya, tidak terlalu bergaul karena saya merasa gak cocok gitu. Itu tantangan tersulit bagi saya karena saya merasa kayaknya aku lebih baik diam gitu. Tetapi saya dalam hal itu ya selalu berpikir, kenapa saya bisa seperti ini gitu. Jadi ada di sini ditanyakan juga, cara apa yang Abang buat untuk menjadi seorang public speaker? Semua beranjak dari saya yang saya katakan tadi, dari kelas 9. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya tidak mau dianggap orang sebagai secara angka. Secara angka itu orang yang ranking terakhir gitu. Kenapa saya seperti ini? Saya sampaikan pada diri saya sendiri bahwa ternyata saya kurang aktif. Setiap presentasi saya diam, saya hanya sebagai pencatat. Dari situlah saya beranjak, aku mau jadi orang yang seperti mereka. Saya tidak mau selalu setiap orang tua dipanggil. Pada saat itu orang tua dipanggil mendapat nilai terakhir, padahal di tahun sebelumnya dia mendapat, orang tua saya bangga karena saya ranking 1. Jadi dalam hal ini aku merasa bahwa ya hidup bukan tentang diri kita sendiri, hidup adalah tentang aku, kamu, dia, dan kita semua gitu. Jadi untuk menjadi orang yang aktif, kamu harus pandai public speaking. Untuk menjadi orang yang interaktif, kamu harus pandai menyampaikan pendapat. Untuk menjadi orang yang ingin dipandang, kamu harus menyampaikan pesan secara berwibawa. Dan puji Tuhan,
teman-teman semua, ketika saya berusaha beranjak, berusaha untuk belajar, dan saya bangga ketika saya bisa melewati masa-masa sulit saya. Tanpa handphone, tanpa lain sebagainya, saya bisa menyampaikan, saya bisa bangga dengan diri saya sendiri, mengatakan aku mau menyampaikan apa yang aku rasakan gitu. Itu yang menyebabkan aku sendiri merasa ya sepertinya aku harus bisa berbicara. Aku gak suka yang bilang aja gak suka. Setiap presentasi, jadi saya terus menanya, walaupun gak nyambung yang saya tanyakan, tapi saya tanya. Setiap itu dijawab pemateri, saya sangkal lagi sampai hampir berdebat. Dan puji Tuhan teman-teman, saya loncat dari sesuatu hal yang sulit saya itu gitu. Jadi kemudian di sini pertanyaannya, apa yang membuat Anda ingin menjadi public speaker? Itu tadi, tetap jawabannya yang tadi itu. Ya, aku mau tampil beda. Aku nggak mau jadi orang yang datang ke sekolah duduk, diam, mengerjakan tugas, pulang. Aku mau jadi orang yang datang ke sekolah duduk, protes. Aku mau datang ke salah satu tempat, ketika aku merasa tak cocok, aku protes. Makanya agamaku Protestan. Ketawa. Iya, kita harus protes kalau kita merasa tidak pas gitu. Bukan protes, macamnya sih bahasa kotor. Enggak ingin protes. Protes yang dewasa adalah protes ketika kamu bisa mengolah kata. Jadi itu yang membuat saya merasa ayo berkontribusi, ayo terus untuk interaktif itu. Dan saya ingin mau teman-teman saya sendiri apapun umurnya, seperti kalian semua di sini, saya menganggap sebagai adik-adik saya sendiri. Kedepannya, apalagi kita nggak usah jauh-jauh kan membahas kita generasi Indonesia, kita generasi bangsa, generasi gerejanya aja itu kita gitu. Kemana arah gereja ini kalau kalian semua di sini fokus sama handphone gitu? Kemana gereja kita ini kalau kalian ini hanya fokus sama diri kalian sendiri, datang ke gereja diam berdoa? Why? Gitu. Jadi harapannya semoga teman-teman dapat terinspirasi sedikit banyaknya, walaupun cerita itu tidak penting. Saya benci masa sulit, saya benci kemiskinan, saya benci sesuatu yang menganggap bahwa diri saya itu rendah. Perkenalkan, nama saya Elisa Sirait. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan? Iya, pertanyaan bagus, sangat gugup. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan dia. Seperti yang saya sampaikan, cara mengatasi rasa gugup hanya satu, ataupun salah satu. Pahami apa yang mau kalian sampaikan. Pahami. Yang pertama pahami dulu. Kemudian teman-teman, gugup, mau orang yang udah profesional sekalipun, mau orang yang udah memang dipanggil ke sana sini berdebat dan sebagainya, rasa gugup itu percaya gak kalian hilang? Gak hilang teman-teman. Yang membuat rasa kita gugup adalah aku gak paham materinya. Kalau gak aku pahami materi ini, gini-gini tanganku kawan-kawan, gini-gini, ngapain aku di sini? Ya kalian dimasukkan ke tempat yang kalian tak kenapa. Jadi harapannya bagi saya pribadi, saya mengatasi itu semua mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Itu satu yang sangat penting. Yang kedua, saya menganggap audiens ini, mau bupati, mau presiden, mau kepala sekolah, mau rektor, saya menganggap ya dia adalah audiens. Jadi ya santai aja. Jadi saya tidak ada rasa udahlah. Kemudian yang ketiga, kita pernah jadi audiens, iya, kita pasti pernah jadi audiens. Dan kita pernah melihat orang salah di depan. Jadi saya rasa ya udah, ketika saya jadi audiens dan melihat dia salah, biasa aja kok. Jadi itu yang membuat rasa gugup itu tidak ada lagi. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya atau yang terakhir yang paling penting bagi saya pribadi untuk mengelola rasa gugup kita itu adalah jadilah diri sendiri dan jadilah beda. Teman-teman, mungkin cara saya menyampaikan akan berbeda dengan cara kakak kita ini Wita menyampaikan di depan. Kalian pede gak untuk diri kalian sendiri? Pede itu penting, tapi kepedean gak baik. Pede itu penting. Seperti saya sampaikan, saya merasa bahwa ya aku sebagai narasumber dan semua lapangan itu aku yang ngerjain gitu. Harapannya ya jangan gugup gitu. Pengelolaan saya yang kuasai materi, baru anggap audiens itulah sebagai ya penonton, sekalipun dia sebagai presiden dan sebagainya, ya anggap aja sebagai audiens gitu. Kemudian jangan takut salah, dan yang kemudian lagi percayalah pada diri Anda sendiri.
Itu yang saya lakukan. Terima kasih, tepuk tangan untuk dia. Baik, oke, sepertinya karena memang menit sudah mau menunjukkan angka 8, saya mau teman-teman semua pahami. Sekalipun kegiatan ini berlangsung hanya beberapa jam, beberapa waktu, ada satu hal yang kami inginkan kepada teman-teman semua, mengetahui sebenarnya kenapa dan mengapa public speaking itu penting. Coba slide. Iya, kembali, ini saya yang bertanya kepada teman-teman. Kegiatan ini mungkin tidak terlalu diminati oleh banyak orang, tetapi secara tidak langsung dan tanpa disadari, sehari-harinya dia udah berpublic speaking. Jadi satu pertanyaan saya kepada teman-teman semua di sini, yang bisa angkat tangannya, maju ke depan, akan berdampingan dengan saya di sosial media saya, dan saya posting di sosial media saya. Ini yang terakhir. Hadiahnya adalah ia berdampingan dengan saya dan akan saya posting di sosial media saya. Baik itu cewek, baik itu cowok. Mengapa public speaking itu penting? Siapa yang bisa silakan maju ke depan. Oke, ini dia, tepuk tangan yang kepada kakak baju pink. Perkenalkan, nama saya Cinta Sirait, asal sekolah SMA Negeri 1 Santa Karmonda, Borumama, Sihombing. Mengapa public speaking itu penting? Agar membangun kepercayaan diri kita masing-masing. Ada lagi? Meningkatkan pengetahuan yang luas. Iya, tepuk tangan untuk Cinta. Iya, sebentar di sini dulu. Jadi tadi dikatakan Cinta bahwa mengapa public speaking itu penting untuk apa tadi yang pertama? Meningkatkan kepercayaan diri. Jadi kalau kalian teman-teman tidak mau percaya pada diri kalian sendiri, ya udah gak usah malah perlu public speaking. Ya, kalau kalian tidak mau percaya pada diri kalian sendiri, gak usah public speaking. Yang mengakui kalian hebat, yang mengakui kalian itu dia orangnya bagus, itu orang lain. Jadi kalian percaya nggak sama diri kalian sendiri?